skor itu. Sebentar, ada kesalahan teknis adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perjanjian Rom-Royan merupakan perjanjian pendahuluan yang melahirkan kesepakatan untuk diadakan perjanjian apa? Waktunya habis. Ya, nilai jawabannya konferensi meja bundar KMP. Oke, sayang sekali 0 untuk soal nomor 7. Kita masuk ke soal nomor 8. Sebelumnya adik-adik siap? Siap. Oke, soal nomor 8. Museum Negeri Sonobudoyo dimiliki provinsi apa? Jawa Tengah. Salah ya, tetangganya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, sayang sekali kembali 0 untuk soal nomor 8. Kita masuk. Dengar. Kita masuk ke soal nomor 9. Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dicatat di dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Hal ini ditegaskan pasal berapakah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya? Pasal 28. Salah ya. Nah, hampir. Pasal 38 harusnya. Jadi Oke, sayang sekali. Terdengaran suara jurinya, Dek? Terdengar, Kak. Oke, sayang sekali untuk soal nomor 9 ini 0. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Lagu mengeningkan cipta tersebut ciptaan De Prawit. Nyanyikanlah liriknya. Dengan seluruh angkasa rakyat memuji pahlawan negara yang benar. Oke, Dek. Cukup. Masih semangat. Ya benar 100 ya. 100 untuk regu A, orang panjang. Oke, 100 untuk soal nomor 10. Baiklah, kakak akan membacakan skor sementara untuk sesi 1 ini, SMPN 1 Padang Panjang dengan total skor 300. Kita beri dulu applause untuk adik-adik kita. Baiklah, untuk SMPN 1 Kota Solo, pembacaan soalnya untuk SMPN Kak Megas. Bisa gini. Adik-adik dari SMPN 1 Kota Solo, perlu ingatkan lagi peraturan peserta wajib menjawab soal dalam waktu 5 detik setelah soal dibacakan. Jawaban pertama yang akan dikunci. Jadi jika ada jawaban kedua, jawaban kedua ini tidak akan diterima. Dan yang kedua, jawaban yang benar hanya ditentukan oleh dua juri. Jika sempat terputus koneksi, soal akan disimpan dulu sampai terhubung kembali. Jawaban singkat ini terdiri dari 10 soal, benar di skor 100, salah skor 0, tidak menjawab skor 0. Bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami adik-adik ya? Ini jaringannya salah.
Jaringannya kayak mana? Jaringannya aman di sana, Adik-adik? SMP 1 Solo. Solo SMP 1 Solo. Yang ada coret. SMP 1 Kota Solo, tes suaranya, Nak. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik, adik-adik udah kelihatan dari panitia? Apa, Pak? Screen-nya atau tampilan kelengkapan sudah Kurang jelas suaranya, Kak. Udah. Pasal maksud kakak, ada nggak di layar? Baik, Dek, jaringannya bagus jaringannya sudah lancar di sana untuk SMP 1 Kota Solo. Sudah jelas, Kak. Sudah bagus. Ah, sudah bagus. Suara jelas, Dok. Nanti kalau misalkan jaringan ini terputus, cepat angkat tangan ya, angkat tangan ini aja. Ya. Angkat tangan. Kan nggak menyadari jaringan terputus. Ya kan suaranya nanti nggak keluar sama mereka. Ya, angkat tangan aja. Atau sempat ini diberitahu. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Cerita Keong Emas adalah cerita rakyat yang berasal dari provinsi mana? Jawa Timur. Benar. 100 Regu B SMP Negeri 1 Solo. Baik, 100 untuk SPN 1 Kota Solo. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Reog adalah kesenian tradisional dari provinsi apa? Jawa Timur. Ya, benar. 100 untuk Regu B SMP Negeri 1 Solo. Baik. 100 untuk SMPN 1 Kota Solo. Baik, soal yang ketiga. Etnis Rejan terbesar merupakan penduduk provinsi mana? Sumatera Barat. Salah. Yang benarnya adalah Bengkulu, nilainya 0. Sayang sekali 0 untuk SMPN Kota Solo. Soal berikutnya perlu diingatkan lagi adik-adik ya, nanti menjawab soalnya dalam waktu 5 detik setelah soal dibacakan. Zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 sampai 100.000 sebelum Masehi disebut Arkaikum. bagaimana? Salah. Jawaban yang benar adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Nilainya 0. Baik, 0 untuk SMPN 1 Kota Solo.
Soal nomor 5. Siapa Gubernur Jenderal Belanda yang membangun jalan raya pos di Jawa? William Dendels. Benar. 100 untuk Regu B dari SMP Negeri 1 Solo. Baik, 100 untuk 100. SMPN 1 Kota Solo. Soal berikutnya, nomor 6. Koin gong yang terbuat dari tembaga merupakan koin yang pertama kali digunakan sebagai standar alat tukar pada masa kerajaan apa? Majapahit. Betul. Nilainya 100 untuk Regu B. 100 untuk Kota Solo, Regu B. SMP Kota Solo, Regu B. Baik, soal berikutnya nomor 7. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat. Siapakah tokoh yang memimpin perjanjian tersebut? Sultan Syahrir. Benar. 100 lagi untuk SMP Negeri 1 Solo. Baik, 100 untuk SMPN 1 Kota Solo. Soal berikutnya. Museum Geologi erat dengan hasil pertambangan. Di kota mana museum ini berada? Jakarta. Salah. Jawaban benar adalah Bandung. Nilainya 0. 0 untuk soal ke-8. Soal berikutnya. Kompas, globe lama, miniatur kapal pinisi, miniatur perahu ditarik, disimpan di berbagai museum yang ada di Indonesia. Benda ini termasuk jenis koleksi apa? Baik, waktu habis. Silakan Dewan Juri. Karena nggak jawab, nilainya 0. Jawab yang benar adalah geografi. Ya, 0 untuk SMPN 1 Kota Solo. Soal berikutnya, soal yang terakhir. Diperhatikan baik-baik, adik-adik. Lagu karya komponis Ismail Marzuki ini menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kota Yogyakarta. Sepasang mata bola. Nyanyikan liriknya. Lirik awal. Ya. Lirik awalnya dinyanyikan. Oke, waktu habis. Silakan lanjut. Karena nggak jawab, nilainya 0. Liriknya, hampir malam di Jogja, ketika kereta tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba, dua mata memandang, seakan-akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada angkara murka. Oke, nilai 0 tadi. Baik, terima kasih Dewan Juri. Baik, adik-adik semua, untuk skor sementara dari SMPN 1 Kota Solo sebanyak 500. Jadi tetap semangat, dan untuk soal berikutnya dari untuk SMPN 2 Gunung Talang akan dibacakan oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah, silakan. Iya, soal 1. Satu, Pak. Soalnya dibuka ya, Adik-adik. Coba kita cek suara dulu untuk SMPN Gunung 2 Gunung Talang. SMPN 2 Gunung Talang. Nah, Kak. Siap? Siap. Siap. Oke, kembali Kakak ingatkan untuk peraturan sesi 1 ini untuk jawaban singkat. Yang pertama, peserta menjawab dalam waktu 5 detik. Jawaban yang pertama yang disampaikan yaitu jawaban yang dikunci. Jawaban yang benar ditentukan nantinya oleh Dewan Juri. Jika terputus koneksi, akan
disimpan dulu sampai terhubung kembali. Jawaban singkat ini terdiri dari 10 soal. Benar nilainya 100, salah nilainya 0. Kita masuk kepada soal yang pertama, sesi 1. Cerita Roro Bergerak adalah cerita rakyat yang berasal dari provinsi mana? Jawa Barat. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, yang benarnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayang sekali, 0 untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Tari Merak adalah tarian tradisional yang berasal dari provinsi mana? Jawa Barat. Betul, skor 100 untuk SMP 2 Gunung Talang. 100 untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Etnis Bima adalah salah satu etnis di Indonesia yang berasal dari provinsi mana? Nusa Tenggara Timur. Dewan Juri? Salah, yang benar adalah Nusa Tenggara Barat. Skor 0 untuk SMP 2 Gunung Talang. Ya, sayang sekali. 0 untuk soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Fosil manusia purba yang ditemukan pada tahun 1891 di Trinil oleh Von Rex Houghton adalah Homo sapien. Salah, yang benar adalah Pithecanthropus erectus. Skor 0. sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Tetap semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Siapakah gubernur jenderal yang membangun kebun raya Bogor masa kolonialisme? Thomas Stamford Raffles. 100 untuk SMP 2 Gunung Talang. 100 untuk soal nomor 5. Kita masuk ke soal nomor 6. Perjanjian antara VOC dengan pihak kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755 disebut dengan perjanjian apa? Linggarjati. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Jawabannya skor 100. 100 untuk soal nomor 7. Gian. Tadi jawabannya coba ulangi. Apa tadi? Perjanjian? Gianti. Gian. Oke, kita Betul, masuk skor 100 itu. 100 untuk soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor 7. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Gianti ya Pak. Bagaimana saya? Bagaimana deh? Soal tadi isinya perjanjian Gianti. Ya, betul. Betul. Pasalnya. Habis si pasal SMPN Padang Panjang. Gimana, Dek? Yang SMP 1 Padang Panjang? Koneksinya lagi putus kayaknya, Dek. Apanya perjanjian Gianti? Koneksinya lagi terganggu kayaknya tuh. Koneksi Pak. Iya. Masalah. Ya. Di mana tadi ada yang apa itu tunjuk tangan itu? Itu koneksinya gimana itu?
Silakan angkat tangan yang mau bicara, boleh? Silakan angkat tangan dulu. Sekolah yang mau bicara, boleh? Silakan angkat tangan dulu. Sekolah. Tadi sampel nomor 2 ulang kita tinggal. Sedangkan isinya tadi Gianti. Mohon maaf deh untuk SMPN 1 Padang Panjang itu. Mohon maaf deh untuk Padang Panjang itu. Dia yang komplain SMPN 1 Padang Panjang. Maksudnya bukannya jawaban sebelumnya itu perjanjian Gianti. Yang dibilang oleh ketua berkala perjanjian Ligar Jati. Oh, bagaimana Dewan Juri? Tadi betul itu yang disampaikan oleh temannya, komplainnya itu SMP 1 2 Gunung Talang. Tadi jawaban awalnya Linggar Jati ya? Iya Pak. Bukannya isinya itu perjanjian Gianti ya Pak? Iya betul. Enggak, tadi jawaban pertama dari SMP 2 Gunung Talang apa tadi? Ligar Jati. Linggar Jati. Betul itu saya tanyanya ke SMP 2 Gunung Talang. Iya Pak. Linggar Jati ya. Berarti jawaban pertamanya dikunci tadi. Nah, jadi jawabannya salah, yang betul itu adalah Gianti. Oke, berarti no. Jadi tadi ternyata sama-sama mendengar tadi dari SMP 1 Padang Panjang dan SMP 1 Kota Solo. Oke. Oke. Jadi skor 100-nya batal ya, Pak? Oke, mohon maaf untuk adik-adik SMPN 2 Gunung Talang itu tadi pertanyaan pertamanya, jawaban pertamanya adalah Linggar Jati. Betul ya, Dek ya? Jadi itu adalah salah. Nah, untuk skornya adalah 0. Jawabnya suaranya lebih jelas lagi ya? Iya, Pak. Oke, kita cek suara lagi. Siap, Dek? SMPN Gunung Talang siap? Siap. Oke. Yang menjawab perwakilan aja ya, Dek ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Merupakan bagian dari sisi perjanjian apa? Konferensi Meja Bundar. Jawabannya salah. Yang benar adalah Renville. Skor 0 untuk SMP 2 Gunung Talang. Oke, sayang sekali 0 kembali untuk soal nomor 7. Kita masuk ke soal nomor 8. Pada masa pendudukan Jepang, rumah tersebut sebagai tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Sekaligus dijadikan museum. Apakah nama museum tersebut? Museum Geologis. Jawabannya salah. Yang betul adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke, Skor sayang 0. Oke, sayang sekali 0 untuk soal nomor 8. Untuk adik-adik SMPN 2 Gunung Talang masih semangat ya? C. Kita beri tepuk tangan dulu untuk SMPN Gunung Talang. Oke, untuk kita masuk ke soal nomor 9. Kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Apakah nama kelompok tersebut? Waktunya habis. Bagaimana Dewan Juri? Skor 0. Yang jawabannya benar adalah tim ahli cagar budaya. Oke, kembali 0 untuk soal nomor 9. Kita masuk ke soal yang terakhir. Lagu Ribuan Pulau Kelapa tersebut ciptaan Ismail Marzuki. Nyanyikanlah liriknya.
Tanah Layu. Lebih jelas? Tanah Layu Indonesia, negeri aman amat ku cinta, tempat terjadi pujaan bangsa sejak dulu kala. Skor 100. Jawaban benar untuk SMP 2 Gunung Talang. Oke, 100 untuk soal nomor 10. Untuk sesi 1 ini, total skor sementara dari SMPN 2 Gunung Talang adalah 300. Baiklah, kakak akan membacakan total skor keseluruhan masing-masing SMP untuk sesi pertama. Yang pertama yaitu SMPN 1 Padang Panjang dengan total nilainya 300. SMPN 1 Kota Solo dengan total nilainya adalah 500. Dan SMPN 2 Gunung Talang total nilainya adalah 300. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua peserta kita pada hari ini. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Untuk sesi 2 ini dari SMPN 1 Padang Panjang, soalnya akan dibacakan oleh Kak Mega. Silakan Kak Mega. Ya, Pak, soal 2. Soal 2. Baik, adik-adik semuanya, ini adalah sesi yang kedua. Peraturannya berbeda dengan peraturan sesi 1, di mana di sini adalah jumlah soalnya itu sebanyak 52 soal, dan apabila benar diberi nilai 100, salah dikurangi 50, dan tidak menjawab 0. Jadi, mari berhati-hati dalam menjawab pertanyaannya. Dan jenis pertanyaan ini adalah bentuk benar dan salah. Apakah adik-adik sudah menyediakan media benar atau salahnya? Soal Padang Panjang. Coba diperlihatkan tulisan atau media benar atau salahnya. Angkat aja, angkat. Tidak nampak di layar. Iya. Yang Padang Panjang. Coba ulang Padang Panjang mana tadi? Oh, Padang Panjang kali ini dia hilang. Jaringannya kayaknya. P1 Solo aja. Itu Padang Panjang. Baik, SMPN 1 Padang Panjang, tolong diperlihatkan media benar atau salahnya. Nah, ya. Baik, baik adik-adik, nanti dalam menjawab benar atau salah, angkat medianya hanya satu orang dan jawab juga. Misalkan pernyataannya benar, dan jawabannya dan disebutkan tidak benar. Begitu juga, misalkan salah, angkat media yang salah, dan keluarkan juga suara yang salah. Bisa dipahami adik-adik dari SMPN 1 Padang Panjang? Ya. Nah, memang dia nggak muncul. Baik, adik-adik, cek sound dulu untuk SMPN 1 Padang Panjang. Udah ada muncul ya. Baik, Kak. Jaringannya udah bagus di sana, Dek? Baik, Kak. Oh, kurang bagus, Kak. Jaringannya kurang bagus. Iya, Kak. Iya, Kak. Tapi dia kan bisa baca. Tapi dia bisa baca kan. Tapi timingnya nanti, Pak. Kan diangkat jawabannya. Iya, maksudnya timing. Saya menghitung nanti. Baik, jaringan sudah bagus di sana, Dek. Adik-adik dari SMPN 1 Padang Panjang, jaringannya sudah oke? Sudah, Kak. Sudah. Baik, kita mulai ya. Untuk sesi yang kedua, pernyataan benar atau salah. Soal yang pertama. Rumah Limat adalah nama rumah adat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Benar atau salah?
Ya, jawabannya salah ya. Jawabannya yang benar, jawabannya benar gitu. Jadi min 50. Jawabannya benar. Jadi itu salah. Sayang sekali, jawabannya salah. Dikurangi Ya, 50. harusnya betul. Harusnya benar gitu. Memang itu dari Sumatera Selatan ya. Maksudnya jawabannya itu salah. Ada kelihatan nggak jaring screen-nya ada tulisan soal nggak di layarnya? Ada, Kak. Ada. Ada, bisa kita lanjutkan, Dek? Jaringannya kurang, Kak. Soal bisa baca kan? Bisa baca soalnya kan? Bisa. Bisa, berarti masih bisa kita lanjutkan ya. Baik, soal berikutnya. Bium adalah sebutan untuk ibu bagi masyarakat dari etnis Jawa. Benar atau salah? Biung. Baik, waktunya habis. Jawabannya benar. Jadi 0 ya. Jawabannya benar, biung itu orang Jawa, orang kampung tapi ya. Jawa, orang gunungnya, Coro Pereng katanya. Baik, 0 untuk soal yang kedua. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Tokoh perempuan yang mampu mendirikan perguruan diniah putri Padang Panjang adalah Rahma El Yunisia. Benar atau salah? Pas lo dinyo. Kalau salah kebangetan ya. 100. Kalau salah di pos. 100 untuk SMPN 1 Kota Padang Panjang. Dibarengi dengan salah. Baik, untuk soal berikutnya. Nanti untuk menjawabnya dibarengi dengan suara ya. Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan dikenal dengan istilah pelestarian. Benar atau salah? Ya, benar, 100. 100 untuk SMPN 1 Kota Padang Panjang. Selanjutnya soal terakhir. Orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum adalah kolektor. Benar atau salah? Benar. Ya, salah ya. Salah. Jadi min 50. Nilainya dikurangi 50. Total skor sementara 1 untuk SMPN 1 Kota Padang Panjang. Karena pengelolaan koleksi museum itu disebut dengan kolektor katanya. Nggak salah. Kurang. Baik, soal berikutnya adik dari SMPN 1 Kota Solo akan dibacakan oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah dipersilakan. Soal nomor 3. Ya Kak, 3. Ya, soal nomor 3. Oke, untuk adik-adik dari SMPN Kota Solo, coba kita cek suara dulu. Untuk adik-adik dari SMPN Kota Solo siap? Siap, Kak. Oke. Kembali Kakak ingatkan, untuk bertanya soal benar atau salah ini, jawaban yang benar nilainya 100, jawaban yang salah kurangi 50. Nah, di mana soal terdiri dari 5 soal. Dan jika tidak menjawab, nilainya 0. Oke, kita masuk ke soal yang pertama untuk sesi 2. Tari Sarepa 12 adalah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah salah. Yang berada dari Sumatera Utara. Min 50.
Oke, sayang sekali min 50 untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Rumah Joglo adalah nama rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Benar atau salah? Kak, Jawa Barat atau Jawa Timur, Kak? Jawa Barat. Soalnya Jawa Barat. Salah. Saya ulang. Ya, jawabnya salah. Betul. Nilai Anda adalah 100. Oke. 100 untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Jawa Tengah. Yang betul Jawa Tengah. Yang betul Jawa Tengah. Oke. Kita masuk ke soal nomor 3. Christina Marta Tiahahu adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Ambon yang bergabung dalam pertempuran melawan Belanda pada usia muda, yaitu pada usia 17 tahun. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Nilainya 100 untuk SMP Negeri 1 Kota Solo. 100 untuk soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian pengelolaan museum disebut dengan penelitian. Benar atau salah? Benar. 100 untuk SMP Negeri 1 Kota Solo. Benar lagi untuk soal nomor 4, kita masuk ke soal yang terakhir. Museum Kebudayaan Indonesia bertaraf internasional melalui insan dan ekosistem yang berkarakter dengan melayani semangat kekeluargaan, merupakan visi dari Museum Nasional. Benar atau salah? Salah. Ya, 100 untuk SMP Negeri 1 Kota Solo. 100 untuk soal nomor 5. Yang benarnya untuk hari ini semangat Oke. Total skor sementara untuk sesi 2 ini Kota Solo adalah 350. Selanjutnya untuk SMPN 2 Gunung Talang itu sesi 2 akan dibacakan Mega. Silakan Kak Mega. Terima kasih Kak Ece untuk soal. Soal nomor 1 untuk sesi yang kedua. Baik, cek sound lagi untuk adik-adik dari SMPN Gunung Talang. Suaranya? Siap ya? Siap ya? Siap. Kertasnya sudah siap juga? Sudah. Nah, jawaban A. Siap. Bagus. Baik, perlu kakak ingatkan lagi, ini adalah soal pernyataan betul atau salah. Jika benar, nilainya skor 100. Jika salah, nilai dikurangi 50. Dan tidak menjawab, skor 0. Sebentar dulu ya.
Ya, yang ini. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke, Pak, silakan diambil dilanjuti. Udah. Udah. Oke, sekarang Baik, kita lanjut ya adik-adik untuk SMPN 1, SMPN 2, Gunung Talang. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini sesi yang kedua. Ludruk adalah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Benar atau salah? Waktu habis, silakan Dewan Juri. karena tidak menjawab, skornya 0. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah Jawa Timur. Ludruk berasal dari Provinsi Jawa Timur. Baik, skor 0 untuk SMPN Gunung Talang. Soal berikutnya. Rumah Konai adalah nama rumah adat yang ada di Provinsi Papua. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri? Skor 100 untuk SMP N2 Gunung Talang. Baik, 100 untuk SMPN 2 Gunung Talang. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Rasuna Said merupakan tokoh pahlawan perempuan dari Sumatera Barat yang mempartai PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, pada tahun 1932. Benar atau salah? 100 untuk SMPN 2 Gunung Talang. Baik, selamat. 100 untuk SMPN 2 Gunung Talang. Soal berikutnya. Upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya dikenal dengan istilah pemugaran. Benar atau salah? 100 untuk SMPN Gunung Talang. Baik, skor 100 untuk SMPN Gunung Talang. Untuk soal terakhir. Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin menteri, gubernur, atau bupati, wali kota, sesuai dengan tingkatannya. Benar atau salah? 100 untuk SMPN Gunung Talang. Baik, selamat untuk SMPN Gunung Talang, skor 100, dan skor sementara untuk SMPN Gunung Talang sebanyak 400. Dan total skor sementara untuk sesi 2 ininya SMPN 1 Padang Panjang, skor 100, SMPN 1 Kota Solo, skor 350, dan untuk SMPN 2 Gunung Talang, skor 400. Sementara sesi 2 diungguli oleh SMPN 2 Gunung Talang. Baik, aplaus buat adik-adik kita semuanya. Baik, adik-adik, soal berikutnya ini adalah sesi 3, yang ini adalah babak lempar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah, dipersilahkan. Soal 2, Pak. Baik, untuk adik-adik dari SMPN 1 Padang Panjang, tes suaranya dulu. Siap? SMPN 1 Padang Panjang, coba tes suaranya, Dek. Ada gangguan jaringan sepertinya? Untuk SMPN 1 Padang Panjang. Coba tes suara.
Terjadi gangguan jaringan sepertinya? Iya, Kak. Oke, bagaimana sekarang udah mulai stabil? Udah. Oke, kita masuk pada sesi ketiga ya, Dek ya. Tapi untuk SMPN 1 Kota Solo kita juga tes suara, karena ini adalah babak lempar. Jadi nanti akan dilempar ke sekolah berikutnya. Maka SMPN pada berikutnya akan menjawab. Coba tes suara SMPN 1 Kota Solo. Iya, Bu. Oke, siap? Siap. Untuk SMPN 2 siap? Untuk soal kali ini, kita bacakan kembali yang pertama, Suaranya kurang jelas, Bu. ya, kurang jelas. Coba Dewan Juri, atau kepada adik-adik peserta, coba dikurangi dulu volume. Banyak sedikit. Atau dimatikan mic-nya. Oke, sudah. Karena tadi ada mendengung. Oke, kembali kakak coba tes membacakan peraturan soal lempar. Sesi 3 ini soal terdiri dari 5 soal. Jika benar, nilainya 100. Jika salah, nilainya min 100. Jika tidak menjawab, nilainya 0. Nah, soal tes lempar ini, jika SMPN 1 Padang Panjang tidak bisa menjawab, maka nanti akan dilempar pada SMPN 1 Kota Solo. Jika tidak bisa menjawab juga, akan dilempar lagi ke SMPN 2 Gunung Talang. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Oke, kita mulai untuk SMPN 1 Padang Panjang di sesi 3. Soal yang pertama. Alat musik tradisional dari Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO adalah Angklung, Kak. Angklung. 100 untuk soal nomor 1 untuk Padang Panjang. Kita masuk ke soal nomor 2. Kain ulos adalah kain tradisional pada masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana Dewan Juri? Maksudnya etnis apa? Bukan provinsi ya. Coba, suku apa? Ada masyarakat Batak. Ya. Oke, 100 untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Siapa pemimpin pemberontakan DII atau TII di daerah Jawa Barat? Oke, waktunya habis. Kita lempar untuk SMPN 1 Kota Solo. Silakan Kota Solo. Diulangi. Pas. Steven Sumoyel. Diulangi, Dek. Lempar saja, Kak. Sudah jawab tadi. Oh, mohon maaf, tadi sudah. Kalau saya kurang nilainya. Bagaimana Dewan Juri? Oh. Oke, kita lempar ke SMPN 2 Gunung Talang dengan soal yang sama. Bagaimana?
Gunung Talang? Oke, pas ya. Oke, pas. Oke, 0 untuk sesi, untuk soal nomor 3 untuk semua. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Kembali kakak ingatkan untuk pertanyaan utamanya itu diajukan kepada SMPN 1 Padang Panjang. Namun nantinya jika tidak bisa menjawab SMPN 1 Padang Panjang bisa dilempar ke Kota Solo atau Gunung Talang. Namun jika dari SMP Solo atau Gunung Talang tidak bisa menjawab, bisa bilang pas aja. Pas, seperti itu ya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Museum bersifat ilmu pengetahuan di Bogor yang didirikan tahun 1894 adalah Geologi. bagaimana Dewan Juri? Salah. Zoologi. Min 100. Oke, sayang sekali, min 100, maka kita lempar ke Masih. Kota Solo. Kita lempar ke Kota Solo. Saya kalau mau jawab ya. Oke, waktunya habis. Kita lempar ke Gunung Talang. Tidak tahu ya. Oke, pas. Ya. Silakan Dewan Juri. Regu SMP 1 Padang Panjang min 100 ya. B dan C 0. Jawaban yang benar ada Kan zoologi. Ya kalian tahu nih cek geologi kita. Ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir untuk SMPN Padang Panjang. Tidak kalah. Koleksi keramik dari India, Cina, Thailand dipamerkan di lantai berapa di Museum Nasional Indonesia? Lantai 4, Kak. Ya, benar 100. Oke, 100 untuk soal yang kelima. Baiklah, skor sementara untuk sesi 3 ini untuk SMPN 1 Padang Panjang adalah 200, untuk SMPN 1 Kota Solo 0, SMPN Gunung Talang 0. Untuk SMPN Kota Solo dibacakan oleh Kak Mega. Silakan Kak Mega. Soal nomor 3. Belum. Adik untuk SMPN 1. Adik SMPN dulu mana suaranya? Mana suaranya? Kurang jelas. Kurang jelas. Tapi di layar masih kelihatan kan soalnya? Di layar masih kelihatan kan soalnya? Kelihatan. Belum. Nah, bisa lihat. Sudah bisa lihat ya soalnya? Bisa. Ya. Baik, kembali kakak ingatkan untuk peraturan di sesi ini, jawaban benar nilai 100, jawaban salah nilai dikurangi 100, dan tidak menjawab nilai 0. Dan dalam kesempatan inilah adik-adik, ini soal bisa kita lempar. Nah, silakan grup yang lain mempersiapkan dirinya, karena pada kesempatan inilah bisa meningkatkan skor dalam babak lempar ini. Nah, setelah ini dari SMPN Solo akan dilempar ke SMPN 2 Gunung Talang, selanjutnya ke SMPN Padang Panjang. Seperti itu. Baik, adik-adik semuanya, kita mulai dengan soal yang pertama untuk SMPN 1 Kota Solo. Tarian tradisional dari Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO adalah Lempar. baik, adik-adik, untuk informasi Anda akan ingin dilempar atau tidak mampu menjawabnya, bilang pas ya, jangan bilang lempar, pas, ya, bisa dipahami. Ya. Baik, kita lempar soalnya ke grup SMPN Gunung Talang.
Pas. Pas. SMPN, kita lempar ke SMPN 1 Padang Panjang. Rejang. Rejang. Salah. Bagaimana Dewan Juri? Dikurangi 100. Yang benar Tari Saman. Oh ya. Yang benar ini adalah Tari Saman. Jadi nilai untuk grup SMPN 1 Padang Panjang dikurangi 100. Baik, soal berikutnya untuk SMPN 1 Kota Solo. Baju bodo adalah pakaian tradisional etnis mana? Pas. Baik, kita lempar ke SMPN Gunung Talang. Suku Toraja. Salah. Kurang 100. Oh, lempar Pak. Nggak disebutkan dulu jawabannya. Baik. Tidak bisa lempar. Nggak bisa soal bagaimana? Ini keputusan Dewan Juri. Baik, adik-adik karena soalnya udah disebutkan jawabannya, berarti kita lanjut aja ke soal nomor 3. Baik, SMPN 1 Kota Solo siap-siap. Siapa yang memimpin rapat panitia teknis rancangan Garuda Pancasila sebagai lambang negara? Pas. SMPN 1 Gunung Talang, SMPN 2 Gunung Talang, maaf. Pas. SMPN 1 Padang Panjang. Pas. Baik. Pas. Jawabannya 0. Nilainya 0. Jawabannya Muhammad Yamin. Baik. Untuk sementara skor 0 untuk semua tim. Soal yang keempat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor berapakah yang mengatur tentang organisasi dan tata kelola museum? Pas. Baik, lempar ke SMPN 2 Gunung Talang. Pas. SMPN 1 Padang Panjang. Pas. Ya, karena semuanya pas, nilainya 0. Yang benar adalah peraturan Pemerintah Indonesia nomor 28. Baik, kita lanjut untuk soal yang kelima, masih untuk SMPN 1 Kota Solo. Koleksi etnografika berupa patung si Gale-Gale berasal dari provinsi mana? Pas. Baik, lempar SMPN 2 Gunung Talang. Pas. Kita lempar ke SMPN 1 Padang Panjang. Pas. Semua pas, nilainya 0. Yang jawaban dan tempat yang benar adalah Sumatera Utara. Ya. Ada Pak tuh lebih penuh nyawa. Baik, kita akan sebutkan skor sementara untuk SMPN 1 Kota Solo. Total sesi 3 ini adalah nilai min 100. Kalau untuk Gunung Talang, skor masih 0. Dan Padang Panjang, skor masih tetap di 200. Kan ada jawaban nomor 1 salah tadi. Solo 0. Ya, Bang. Tadi Solo. Ya, silakan. Solo tadi. Dari SMP 1 Solo ada 1 pun, Bu. Kenapa? Solo tadi ada yang salah. Solo 0. SMPN 1 Kota Solo tidak Oh, ada iya, 1. baik. Baik, semuanya. Oke, kita ulangi untuk skornya. Untuk sesi 3 ini adalah untuk skor SMPN 1 Kota Solo 0, untuk SMPN Gunung Talang masih 0, dan untuk SMPN 1 Padang Panjang 200. SMPN 1 Padang Panjang 200.
Jadi 100. Baik, kita ulangi lagi untuk skor sementara sesi 3. Skor SMPN 1 Kota Padang Panjang 100. Untuk skor SMPN 1 Kota Solo 0. Dan untuk skor SMPN 2 Gunung Talang 100. Untuk skor sementara di sesi 3 ini adalah skor yang sebenarnya. Baik, untuk sesi berikutnya akan dibacakan oleh Kak Aisyah kepada Kak Aisyah. Silakan. Oke, anak-anak, ini sesi terakhir, nilainya tipis sekali perbedaannya. Oke, jadi kita harap yang memang nilainya kurang bisa dimaksimalin ya. Kalau yang nilainya tinggi, mohon gunakan strateginya. Adik-adik. Oke, SMP 1 Padang Panjang gimana? Bisa suaranya, sinyalnya gimana? Ya? Oke, SMP 1 Kota Solo. SMP 1 Kota Solo siap? Siap, Pak. Siap. Oke, tadi udah kejawab ya kendalanya. SMP Negeri 2 Gunung Talang siap? Siap. Ya, anak-anak tolong sesi terakhir 5 soal fokus kepada pertanyaannya ya. Oke, silakan Kak Isa. Baik, sebelum soal dibacakan, kita kembali untuk SMPN Gunung Talang, siap? Suaranya putus-putus, Kak. Putus-putus? Oh, jaringan sepertinya. Coba kembali tes. Bagaimana adik-adik? Masih putus-putus. Oh iya. Gunung Talang. Oke. Bagaimana untuk Gunung Talang? Apakah dengan ya putus-putus, kita coba pelan-pelan aja, nanti soalnya akan ditampilkan di layar. Jadi ada fokus aja ke layar ya. Ya, Kak. Oke. Nah, SMPN 1 Padang Panjang, coba suaranya. SMPN 1 Padang Panjang, coba suaranya. Mohon diulangi, Kak. Kurang jelas, Kak. Coba Padang Panjang. SMPN Padang Panjang siap? Siap. Oke. Untuk SMPN Kota Solo siap? Gaun. Oke. Soal ini di khusus yang pertama sekali adalah untuk SMPN 2 Gunung Talang. Oke, kita masuk ke soal yang pertama sesi 3. Senjata tradisional dari Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO adalah? Pas. Lanjut. Kita lempar ke Gunung Talang. Padang Panjang. Pas. Pas. Kita lempar ke Kota Solo. Pas. Pas lagi. Oke, 0. Semua tim 0. Bagaimana Dewan Juri? Ya, semua tim skornya 0 karena tidak menjawab. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Jawabannya adalah keris. Itu jawabannya gampang sekali itu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Gunung Talang. Kain ulos. Kak, soalnya sama, Kak. Ya nampak mungkin.
Oke, mohon maaf adik-adik, soalnya karena sama, ini akan diganti oleh Dewan Juri. Bagaimana Dewan Juri? Untuk laki-laki pas. Oke, adik-adik, mohon maaf tadi ada soal yang sama, maka diganti dulu oleh Dewan Juri. Oh, salah ketik aja. Oh, sebenarnya nggak sama, cuma adik-adik. Sebentar diperbaiki dulu oleh panitia. Oke, siap untuk SMPN Gunung Talang? Siap. Oke, soal yang kedua. Penutup kepala laki-laki khas etnis Jawa adalah Pas. pas, kita lempar ke padang panjang. Padang panjang. Belangkon. Belangkon. Ulangi. Belangkon. Ya, 100. 100 untuk soal yang kedua. Untuk Padang SMP Panjang. 1 Padang Panjang. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk Gunung Talang. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Pas. pas lagi Gunung Talang, kita lempar ke Padang Panjang. Padang Panjang. Marswati Suryaningrat. Ulangi lagi, belum jelas apa? Marswati Suryaningrat. Ya, 100 untuk SMPN 1 Padang Panjang. 100 untuk SMPN Padang Panjang untuk soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4 untuk Gunung Talang. Uang zaman VOC, uang sen, uang gulden, dan uang lam disimpan di museum. Uang lama tersebut termasuk ke dalam koleksi apa? Pas. Pas untuk Gunung Talang, kita lempar ke Padang Panjang. Pas. Pas lagi, kita lempar ke Kota Solo. Pas. Pas lagi. Oke, Untuk pas. seluruh tim karena tidak menjawab, skornya 0. Yang benarnya Yang benar adalah numismatik. Oke, baiklah adik-adik semua, kita masuk ke soal yang terakhir. Mohon untuk adik-adik semuanya lebih semangat lagi menjawabnya. Baik, soal yang kelima untuk Gunung Talang. Di daerah mana RAA Kromojoja Adinegoro mengumpulkan koleksi di Jawa Timur? Oke, pas untuk Gunung Talang kita lempar ke Padang Panjang. Pas. Pas lagi kita lempar ke Kota Solo. Pas, Kak. Pas lagi, oke. Jadi semua tim tidak menjawab, skornya 0. Jawaban yang betul adalah Troulan. Oke, sayang sekali 0 untuk semua grup. Nah, baiklah, untuk sesi ini akan membacakan total skor sementara itu untuk sesi 3. Sesi
SMPN Gunung Talang min 100. Sedangkan untuk SMPN Padang Panjang nilainya 100. Sedangkan untuk SMPN Kota Solo itu nilainya 0. Baiklah adik-adik semuanya, untuk total skor nilai dari sesi 1 sampai sesi 3 akan dirembukan dulu oleh atau dijumlahkan dulu oleh panitia dan dewan juri. Ya deh, silakan. Tadi soal yang dijawab 2, Kak. Yang betul 2 tadi. Yang dari SMP mana deh? SMP Padang Panjang. Oke, yang Padang Panjang tadi untuk sesi pertanyaan dari Gunung Talang bisa menjawab 2. Jadi nilainya 200. Namun sebelumnya itu ada min 100, maka dikurangi dengan nilai sebelumnya. Jadi ada 2 kali min 100. Jadi total nilainya 100. Kak. Kami tidak ada salah tiga. Kak. Mohon maaf. Min 100. Mohon maaf, Kak. Kak, mohon maaf, Kak. Ya, maaf, kami tidak ada menjawab soal, Kak. Kenapa? Ketika kami itu, Kak. Ina 200. Baiklah, kakak akan menjawab satu-satu pertanyaan dari adik-adik. Tadi pertanyaan dari SMPN Padang Panjang menanyakan bahwa tadi benarnya 2 yang dijawab untuk jawaban utama dari Gunung Talang. Betul adik-adik? 2 ya benarnya ya? Ya. Namun sebelumnya adik-adik ada min 100 salah menjawab. Berarti nilainya min 100 itu sebanyak satu kali dilempar dan 1 kali adik-adik dari ini penjelasan penilaian panjang. SMPN 1 Padang Panjang mana suaranya? Baik, SMPN 1 Padang Panjang. Bisa dengar suara kakak? Bisa. Jadi begini. Soal utama tadi ada 5 soal yang dijawab. Kami di sesi lempar. Nah, di sini adik-adik ada 3 jawaban benar dan 1 tidak menjawab dan 1 jawabannya berarti nilai dikurangi. Dan sesi lempar yang kedua, ketika soal utamanya Kota Solo, itu adik-adik menjawab salah. Ada jawabannya pertama. Dan untuk jawaban sesi yang terakhir ini, sesi lempar, itu ada 2 kali jawaban. 200. Nah, ketika itu dikalkulasikan semuanya, semua jumlah nilai total semuanya 200. Bisa dipengerti adik-adik? Nah, yang sesi 3 dari Kota Solo, ini ketika ditotalkan juga semuanya, tidak menjawab rata-rata, ini adalah nilainya 0. Bisa dipahami ya, ini dari Kota Solo. Dan untuk sesi 3, untuk SMPN Gunung Talang, nah ini pada sesi lempar yang kedua dari Kota Solo ada jawaban yang salah, maka nilainya dikurangi 100. Itu sebabnya sesi 3 ini ada nilainya yang dikurangi 100. Bisa dipahami adik-adik ya? Untuk nilai keseluruhan nantinya akan dibacakan oleh Dewan Juri. Bagaimana adik-adik bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Oke, SMPN 1 Padang Panjang. Ya, Kak. Iya, dia menjelaskan lain. Nah, jadi udah dijelaskan kami persepsi kami bahas. Baik, Padang Panjang udah ya? Sudah bisa dipahami?
SMPN 1 Gunung Talang bagaimana? SMPN 2 Gunung Talang? SMPN 2 Gunung Talang? Udah, Kak. Saya bisa dipahami ya, untuk SMPN 2 Gunung Talang ini utama dari Kota Solo menerima lemparan soal dari Kota Solo, tapi jawabannya salah, itu di soal nomor 3 tadi. Maka nilainya dikurangi 100. Sesi 3 ini rata-rata tidak ada jawaban yang benar satupun, makanya nilainya dikurangi 100. Dan untuk berarti semuanya udah bisa dipahami ya, adik-adik? Berarti semuanya udah bisa dipahami ya, adik-adik? Baik, untuk informasi pengumuman skor semua total skor sering dijumlahkan oleh Dewan Juri dan nanti akan diumumkan oleh Dewan Juri. Sekian dari Kakak. Dewan Juri. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mega. Oke, mungkin sedikit bertanya nih buat anak-anak kita dari SMP Gunung Talang. Ya, siapa namanya sayang yang di tengah? Sergio. Aku kedengeran. Sergio Heski Avanda. Oke, gimana soalnya? Susah? Ya. Iya. Sebelumnya ada materi nggak dari Ibu Bapak gurunya disampaikan ke Ananda? Atau terlalu banyak materinya, Nak? Ya, terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak materinya ya, sayang? Oke, tapi ada nggak soal-soal yang menjebak, Nak, tadi? Oke. Baik. SMP Negeri 1 Kota Solo. Ya, siapa namanya, Nak, yang tengah? Ya. Gimana soalnya tadi susah, Nak? Iya. Gimana soalnya tadi susah, Nak? Ada yang susah, ada yang bisa. Oke. Materinya ada disampaikan Ibu Bapak gurunya? Ada. Ada. Banyak ya materinya? Lumayan banyak, Pak. Banyak itu gimana cara belajarnya? Dibaca semua atau dihafalin satu-satu? Ada yang dibaca, ada yang dibaca satu, Pak. Oke, terima kasih. SMP 1 Padang Panjang bisa dibuka mood-nya? Ya, gimana sayang tadi soalnya susah? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke, ada pertanyaan yang ngejebak nggak tadi? Atau memang tidak tahu sama sekali, belum pernah baca? Oke. Ada materi disampaikan Bapak Ibu gurunya, Nak? Ada. Oke, gimana cara belajarnya? Dibaca satu-satu atau dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Baik, terima kasih anak-anak. Kita tunggu Bapak Dewan Juri 10 menit untuk mengumumkan total undian, total nilai pada lomba kali ini. Mau ditunggu deh. Silakan Dewan Juri, kebetulan nilainya sudah ada akumulasinya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam oh gitu. Oh, kameranya bukan HP-nya yang terbalik. Oh, coba Pak. Sip. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP 1 Padang Panjang, SMP 1 Solo,
dan SMP 2 Gunung Talang. Ya, kami bertiga tidak ada satupun yang alumni dari 3 sekolah tersebut. Ya. Tapi nanti ya, yang jelas itu. Hasil dari lomba cerdas cermat hari ini, sebenarnya ketiga-tiganya sama pintarnya sebetulnya ya. Cuman ini masalah nasib, kurang beruntung. Karena kalau nggak pintar nggak mungkin dipilih oleh gurunya kan. Tiga-tiga, 9-9-nya sama semua pintar ini. Cuma nasib aja yang membedakan. SMP 1 Padang Panjang mendapat nilai 700 ya, dari regu A. Kemudian dari regu B, SMP 1 Kota Solo mendapat nilai 850. Sementara regu C, SMP 2 Gunung Talang di Cupak ya. Ini mendapat nilai 600. Ya, dengan demikian yang pemenang grup 4 ini adalah SMP Negeri 1 Kota Solo dan akan maju ke babak final di bulan nanti ya, 21 Juni ya. Pakai baju daerah, pakai baju adat Solo, ya, pakai baju koto panjang. Dan sediakan yel-yel, kemudian pakai baju tradisional Solo, ya. Dan yang penting itu. Baik, terima kasih Dewan Juri. Alhamdulillah sudah keluar pemenangnya. Yang kalah jangan patah semangat ya, pasti tetap belajar yang rajin. Mudah-mudahan bulan depan ujian kenaikan kelas bisa lebih baik lagi, dan nanti tonton berikutnya kalau ada lomba lagi silakan diikuti. Oke, selamat untuk SMP 1 Kota Solo ya Pak. Ya, kita tunggu kehadirannya hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu juri kalau ada kendala teknis yang kita hadapi selama perlombaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita semua dalam mengikuti lomba dan menambah pengetahuan buat anak-anak kita semua. Saya tutup dengan kata alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.